Semua berawal dari rawatan kambing yang ini hingga akhirnya menjalar dan menular pada seluruh penghuni kandang yang totalnya itu hampir 50-an ekor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi teman-teman, masih di channel kita semuanya. Semoga kesehatan, keselamatan, dan juga kelancaran rezeki senantiasa tercurah dan terlimpah untuk kita semuanya. Di kesempatan yang berbagi ini kami akan mencoba menceritakan ataupun sharing ataupun berbagi mengenai peristiwa yang baru-baru ini terjadi dalam kandang kami, di mana hampir seluruh rawatan kami yang dewasa itu mengalami infeksi saluran pernafasan, yang mana videonya telah teman-teman saksikan di awal daripada konten ini. Berawal dari sekitar tanggal 20 Januari tahun 2025, di mana cuaca itu kebetulan memang amat sangat kurang bersahabat sekali, yakni cenderung sejuk dan juga lembab karena tingginya curah hujan. Dan ada salah satu seekor rawatan kambing yang kebetulan itu agak sedikit aneh, yakni agak sedikit katakan saja ngorok ataupun mengalami infeksi saluran pernafasan. Keesokan harinya saat kami akan memberikan antibiotik pada rawatan kami sebelumnya, yang satu ekor yang mengalami gejala ngorok, tiba-tiba kami menemukan bertambah lagi menjadi sekitar 4 ataupun 5 ekor yang mengalami kejadian yang sama, yakni gejala ngorok ataupun infeksi saluran pernafasan. Dan semakin hari semakin bertambah banyak. Dan mungkin ya kabar baiknya itu hanya menyerang pada rawatan-rawatan kami yang katakan saja itu usianya itu di atas 5 bulan. Sedangkan untuk perawatan kami yang masih kecil yang usianya di bawah 5 bulan itu hampir tidak ada yang mengalami infeksi saluran pernafasan ataupun ngorok. Di awal karena memang jumlahnya belum banyak yang mengalami gejala infeksi saluran pernafasan, kami itu agak belum panik lah. Namun semakin hari ternyata itu semakin banyak sehingga kami agak panik dan sedikit was-was juga. Takutnya itu adalah penyakit ND ataupun biasa kalau di tempat kami itu adalah sampar, dimana kalau sekali menyerang itu biasanya bisa menghabiskan seluruh isi kandang dalam waktu yang cukup singkat. Alhamdulillahnya dalam mungkin kurang lebih antara 12 sampai 18 hari, alhamdulillah sudah keadaan mutu mulai membaik dan hampir semuanya itu sudah sembuh total dan tidak ada lagi rawatan kami yang mengalami infeksi saluran pernafasan. Plus juga syukurnya itu tidak ada seekor pun dari rawatan kami yang lewat ataupun tidak terselamatkan. Alhamdulillah semuanya bisa kembali sehat dan sembuh seperti sedia kala. Adapun treatment yang kami lakukan untuk mengatasi hal tersebut itu ada dua, yakni pemberian antibiotik dan juga desinfektan rutin selama 5 hari berturut-turut di pagi dan sore hari. Di awal treatment pemberian antibiotik kami itu karena jumlah rawatan kami yang mengalami infeksi saluran pernafasan ini belum banyak, itu kami menggunakan Lencospik. Namun seiring bertambahnya waktu, bertambahnya hari, dikarenakan juga jumlahnya itu semakin bertambah banyak, akhirnya kami menggunakan Limoxin 200 LA. Bukan tanpa sebab kami menggunakan Limoxin LA, dikarenakan kami itu istilahnya hanya bisa menghandle rawatan kami itu di sore hari, dikarenakan aktivitas kesibukan aktivitas. Akhirnya kami memutuskan untuk menggunakan Limoxin LA. Karena untuk Lencospik itu pemberiannya itu harus setiap hari, sedangkan Limoxin LA itu adalah 1 kali 48 jam baru bisa diberikan kembali Limoxin LA-nya. Jadi karena durasi pemberiannya itu 1 kali 48 jam atau 2 hari sekali, jadi kami itu istilahnya bisa sambil bergiliran lah, karena kan tidak mungkin dalam 1 hari kami itu memberikan antibiotik sebanyak hampir 50 ekor dalam 1 harinya atau setiap sorenya.
Jadi dengan menggunakan Limoxin 200 LA itu pemberiannya bisa bergiliran. Jadi hari ini diberikan pada ayam yang satu atau rawatan yang satu, keesokan harinya kita berikan ke rawatan yang lain. Jadi tidak setiap hari memberikan antibiotik pada rawatan atau ayam yang sama. Untuk pemberian Lencospik itu adalah 0,4 mili per ekor untuk rawatan yang usianya itu 5 bulan ke atas. Sedangkan untuk Limoxin LA itu pemberiannya adalah 0,2 mili per kilogram berat badan. Jadi untuk misalkan rawatan kita atau rawatan kami yang beratnya itu 2 kiloan, jika diberikan Lencospik maka pemberiannya itu adalah 0,4, sedangkan untuk pemberian jika diberikan Limoxin LA pemberiannya juga sama, yakni 0,4. Dan contoh lagi, misalkan jika ada rawatan kami yang kebetulan beratnya itu 3 kg, maka jika diberikan Lencospik maka pemberiannya itu adalah tetap 0,4, sedangkan jika diberikan Limoxin 200 LA pemberiannya itu adalah 0,2 dikali 3 berarti adalah 0,6 mili jika beratnya sekali lagi adalah 3 kg. Untuk progres ataupun durasi waktu kesembuhan mungkin secara detail teman-teman bisa mengunjungi akun Meta ataupun Facebook kami yang ini. Di situ ya kami hampir setiap hari upload mengenai apa yang terjadi di dalam kandang kami. Secara umum rata-rata penyembuhannya itu adalah di antara 2 sampai 4 kali pemberian antibiotik, baik itu antibiotik Lencospik 200 LA ataupun Limoxin 200 LA. Jadi rata-ratanya sekali lagi antara 2 sampai 4 kali pemberian antibiotik, baik itu Lencospik 200 LA ataupun Limoxin 200 LA. Selain diberikan antibiotik, tadi kami juga sudah menyampaikan di awal bahwa kami itu juga melakukan desinfektan ataupun penyemprotan kandang guna meminimalisir dan juga menghilangkan virus yang kemungkinan sebagai penyebab terjadinya infeksi saluran pernafasan bagi rawatan-rawatan yang ada di kandang kami. Desinfektan yang kami gunakan dalam hal ini atau pada saat terjadinya infeksi saluran pernafasan di dalam kandang kami itu adalah antisep, di mana selain antisep ini kami gunakan sebagai desinfektan untuk penyemprotan, ini juga kami campurkan sedikit pada air minum untuk seluruh rawatan kami yang ada di kandang, baik yang sudah terkena infeksi saluran pernafasan ataupun yang belum, sebagai langkah antisipasi ataupun sebagai langkah jaga-jaga pencegahan. Untuk desinfektan penyemprotan, untuk antisepnya takarannya itu adalah kami menggunakan agak sedikit pekat, yakni 3 tutup botol berbanding dengan 2,5 liter air. Di samping itu juga kami juga menambahkan yakni campuran antara sabun cair sebanyak 1 sendok makan dan juga 10 mili cairan ataupun minyak GPU. Untuk pencampuran minyak urut GPU plus 1 sendok makan itu dilakukan secara tersendiri. Jadi minyak GPU 10 mili kita campurkan ke dalam ataupun kita campurkan dengan 1 sendok makan sabun cair. Ini kita larutkan terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan agar antara minyak dengan sabun cuci cair atau sabun cuci piring cair itu bisa menyatu. Baru kemudian setelahnya kita masukkan ke dalam cairan ataupun campuran antara 3 tutup botol antisep plus 2,5 liter air. Jadi baru kemudian kita satukan, kita kocok sebentar untuk memastikannya bisa tercampur rata. Baru kemudian kami pakai untuk mendesinfektan ataupun menyemprot seluruh daripada kandang kami, baik itu di dalam kandang ataupun sekitaran luar kandang. Oh ya, hampir lupa.
ya. Jadi ini sekedar sedikit tambahan saja. Terutama ini bagi kemarin itu bagi rawatan kami yang mungkin infeksi saluran pernafasannya itu agak sedikit lumayan ya mengkhawatirkan. Seperti di awal video itu kami itu setiap sore selalu meneteskan minyak kayu putih di kedua hidungnya. Ya sekitar 2 sampai 3 tetes minyak kayu putih di kedua hidungnya itu setiap sore hari, khusus untuk rawatan-rawatan yang agak sedikit ya bisa dikatakan agak sedikit mengkhawatirkan lah. Untuk penyemprotan desinfektan yang kami lakukan kemarin itu adalah 5 hari berturut-turut di pagi dan di sore hari. Namun apabila ini mungkin dirasa memberatkan bagi teman-teman ya, untuk penyemprotan desinfektan pagi sore itu sebaiknya minimal di 3 hari. Setelah 3 hari ya silahkan saja kalau penyemprotan desinfektan ini hanya di sore hari saja ataupun di pagi hari saja. Yang penting minimal itu 5 hari secara berturut-turut tanpa jeda. Nah, demikianlah teman-teman yang bisa dan dapat kami sampaikan di kesempatan kali ini. Apabila ada hal yang kurang jelas ataupun ada hal yang ingin ditanyakan, silakan saja teman-teman tinggalkan jejak di kolom komentar. Akhirnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan terima kasih.